Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah nafkah, nafkah yang wajib dan nafkah yang sunnah, infak yang wajib dan infak yang sunnah. Pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan bahwasanya infak yang paling afdol, nafkah yang paling afdol itu adalah nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada keluarga, atau yang disebut dengan nafkah wajibah, nafkah yang wajib, yaitu diberikan kepada istri, kemudian qarib, kerabat, anak, kemudian keturunannya, cucu sampai buyut, dan juga orang tua, bapak, ibu sampai ke atas nenek, kemudian hamba sahaya. Ini nafkah yang wajib ditunaikan. Begitu juga kalau misalnya ada tanggungan adik, kakak, kalau menurut hukum fikih itu tidak wajib, akan tetapi ini adalah hukumnya adalah sunnah. Maka infak yang wajib, para ulama menyatakan hanya kepada istri, kemudian anak dan keturunannya, kemudian kedua orang tua, kemudian hamba sahaya. Nah, jadi tertibnya, urut-urutannya demikian. Makanya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, nafkah yang wajib kita tunaikan, nafkah kepada diri kita, kepada keluarga kita, baru nanti kepada yang lainnya. Karena yang lainnya itu selain daripada keluarga, hukumnya adalah sunnah. Dan kita beribadah dengan sesuatu yang wajib, maka itu lebih utama daripada kita beribadah dengan sesuatu yang sunnah. Kita memberikan nafkah yang wajib itu lebih utama daripada kita mengejar sesuatu yang infak sunnah, akan tetapi yang wajib tidak ditunaikan. Kalau lebih baiknya lagi, infak yang wajib ditunaikan, infak yang sunnah itu juga ditunaikan. Maka
dalam sebuah hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku paling senangi daripada apa yang telah aku wajibkan. Artinya beribadah, melakukan sesuatu yang wajib terdahulu itu lebih utama daripada mengejar yang sunnah akan tetapi yang wajib tidak ditunaikan. Nah, Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan nafkah atau infak kepada keluarga ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkah yang diberikan oleh seseorang kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada hamba sahaya, atau kepada kerabat misalnya, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Salamah, hadis yang dikeluarkan oleh muttafaqun alaih, suatu ketika Ummu Salamah ini adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi, beliau itu menikah dengan Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu ya istrinya Nabi. Sebelum jadi istrinya Nabi, ya Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Salamah. Nah, ketika menikah dengan Abu Salamah, meninggalkan anak, ya, Abu Salamah itu meninggal. Kemudian Ummu Salamah ini punya anak dari Abu Salamah ini 4, yaitu Umar, kemudian Muhammad, kemudian Zainab, kemudian Durrah. Mereka itu anak-anak yatim. Nah, kemudian ketika menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamata an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum baniya. Jadi Ummu Salamah ketika menikah dengan Nabi itu masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya Bani Salamah, Bani Abu Salamah. Nah, kemudian tanya sama Nabi, wahai Nabi, apakah saya tetap mendapatkan pahala ketika saya memberikan nafkah kepada anak-anaknya Abu Salamah, karena saya tidak menginginkan mereka itu berpencar untuk mencari nafkah, karena mereka itu adalah anak-anak saya. Nah, apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, na'am, laki ajrun ma anfaqta alaihim, laki ajru ma anfaqti alaihim. Kata Nabi, ya, kamu itu mempunyai atau mendapatkan pahala
dari apa yang engkau berikan kepada mereka. Luar biasa. Artinya meskipun menikah dengan nabi, tapi masih memperhatikan anak-anak dari mantan suaminya. Dan juga ini juga hebatnya Nabi. Meskipun anak-anak Abu Salamah itu bukan anaknya Nabi, akan tetapi ketika menikah dengan Ummu Salamah, ini otomatis menjadi anak bawaan dari istrinya, yaitu Abu Salamah. Akan tetapi Nabi tetap memperbolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tetap menyantuni, tetap merawat dan mengizinkan Ummu Salamah memberikan nafkah kepada anak-anak Abu Salamah yang masih dalam keadaan kecil dan dalam keadaan yatim. Tapi biasanya kalau misalnya seorang wanita kemudian menikah dengan laki-laki lain, itu biasanya anaknya itu enggak terurus. Nah itu ya, jadi luar biasanya Nabi ketika Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad itu masih mengizinkan Ummu Salamah untuk memberikan nafkah. Tapi biasanya kalau wanita sudah menikah dengan laki-laki lain, ketika meninggal suaminya, biasanya anak-anaknya enggak terurus. Nah, maka ini hikmahnya ibu-ibu semuanya, kalau ada seorang wanita punya anak, ya kemudian suaminya meninggal, kemudian dia itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka ini tetap ibu ataupun anak ini harus tetap diberi nafkah, jangan ditelantarkan, dan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan kepada anak berupa nafkah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu di dalam sebuah riwayat yang panjang itu menceritakan tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil hanya sebagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan satu nafkah tabtaghi biha wajhallah, yang engkau mengharapkan wajah Allah, illa ujirta, kecuali engkau akan diberikan pahala biha, karena nafkah tersebut, hatta ma taj'alu, sampai apa yang engkau suapkan kepada istri engkau. Jadi kata Nabi, kalau ada seorang suami menafkahi keluarga, diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan pahala Allah, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai apa yang kita suapkan
kepada istri kita. Misalnya kalau kita makan kemudian kita menyuapi istri kita, suapan itu akan bernilai pahala. Sesuap nasi yang kita suapkan kepada istri kita itu akan bernilai pahala kalau diniatkan untuk mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah. Nah, makanya ini pentingnya niat Bapak Ibu. Makanya para ulama itu mengatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan apabila diniatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah, maka akan bernilai ibadah. Maka ketika kita sebagai seorang suami yang memberikan nafkah, memberikan makan, bekerja itu sesuatu yang biasa. Akan tetapi itu akan mendapatkan pahala lebih kalau kita itu meniatkan untuk mencari pahala Allah. Nah, jadi demikian. Ya, ini pentingnya niat. Jadi sesuatu yang biasa akan menjadi pahala ketika Ketika diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Contoh lagi misalnya tidur itu adalah sesuatu kebiasaan. Tapi kalau tidurnya kita itu diniatkan untuk ibadah, supaya bisa bangun sebelum subuh, supaya bisa sholat tahajud, tidur itu sesuatu yang biasa. Akan tetapi kalau diniatkan untuk ibadah itu akan bernilai pahala. Nah, begitu juga dalam memberikan nafkah. Jadi memberikan nafkah itu adalah sesuatu yang memang biasa dilakukan. Akan tetapi akan bernilai pahala yang lebih ketika diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Apalagi tadi Nabi mengatakan sampai suapan nasi yang diberikan kita kepada istri kita ketika kita menyuapinya itu akan terhitung pahala kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita itu bergurau dengan istri kita, ketika kita bercanda dengan istri kita, kalau itu adalah sesuatu yang memang biasa, tapi kalau diniatkan ibadah kepada Allah dengan tujuan menyenangkan istri, dengan tujuan menyenangkan suami, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Candaan kita dengan istri kita, gurauan kita dengan istri kita, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Tapi kalau kita niatkan untuk mencari pahala dari Allah, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pentingnya sebuah niat. Nah, kemudian hadis yang lebih tegas lagi apa yang disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Badri. Hadis diriwayatkan muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun. Kata Nabi, idza anfaqa rajulu, apabila ada seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya karena mengharapkan pahala dari Allah, fahiyalahu shadaqatun, maka itu ternilai dengan pahala sedekah. Nabi Muhammad SAW ini mengingatkan dalam hadis ini, ya biasanya kalau seseorang itu sudah menganggap lumrah, sudah menganggap biasa, namanya nafkah yang sudah biasa.
yang memberikan pangan, sandang, papan, ini sudah biasa. Akan tetapi Nabi mengingatkan hal yang biasa ini kalau diniatkan untuk mencari pahala dari Allah, maka ini akan bernilai pahala yang lebih. Memberikannya itu ya memang sudah biasa, tapi kalau diniatkan betul-betul, maka ini akan bernilai sedekah, ya, akan bernilai sedekah. Nah, maka di dalam hadis ini juga Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dalam segala aktivitas keluarga, dalam aktivitas yang kita lakukan, maka hendaklah semuanya itu diniati untuk mencari pahala dari Allah. Ya, suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah, diniatkan bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, di situ nilai ibadahnya, di situ diniatkan. Nah, makanya para ulama itu mengatakan, ketika seseorang meniatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah dan akan dibantu, ditolong oleh Allah. Ini yang penting. Jadi ketika kita itu beraktivitas apapun, amal baik itu diniatkan karena Allah, akan bernilai pahala dan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, makanya para ulama, ya, ahli hikmah itu mengatakan, hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kebaikan kita. Kenapa demikian? Kalau kita itu meniatkan aktivitas kebaikan itu akan mendapatkan pahala, akan ditolong oleh Allah, dan kalau itu berhasil maka itu tidak sombong. Ya, misalnya apa yang diharapkan itu tercapai, maka itu tidak akan sombong. Kenapa? Karena pada awalnya itu sudah dihadirkan Allah dulu. Oh, saya bisa seperti ini karena Allah. Oh, saya bisa seperti ini karena pertolongan Allah. Tapi kalau memang sudah tidak diniatkan karena Allah, ya maka ketika tercapai itu nanti akan sombong itu. Nah ini pentingnya masalah niat. Nah, jadi Bapak Ibu, aktivitas memberikan nafkah itu kadang seorang suami itu menganggapnya sesuatu yang biasa-biasa saja, sudah menjadi rutinitas, ya sudah menjadi sudah lumrah. Akan tetapi ini Bapak Ibu harus diperbaiki niat, ya, dengan niat itulah Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan pahala kepada kita. Kemudian ketika seseorang menelantarkan orang-orang yang memang wajib diberi nafkah, ketika seseorang menelantarkan tanggungan atau orang-orang yang ditanggungnya, maka ini adalah sesuatu perbuatan yang dosa. Ketika seseorang punya anak, dia telantarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih sandang, tidak dikasih papan, apalagi pendidikan agama. Ini adalah perbuatan yang sangat dosa. Ketika seorang suami menelantarkan istri, ketika seorang suami menelantarkan anak, dan ketika anak menelantarkan kedua orang tua, bahkan ketika ada seseorang punya budak itu ditelantarkan, ini juga termasuk perbuatan dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, hadis ditulis oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Atau dalam hadis, dalam riwayat lain, kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ulu. Kata Nabi, cukuplah berdosa ketika seseorang menelantarkan orang-orang yang dalam tanggungannya. Jadi ketika ada seseorang yang memang mempunyai orang-orang yang ditanggung nafkahnya, seperti istri, seperti anak, kemudian kedua orang tua misalnya, kalau ditelantarkan padahal dia itu mampu, ya sebagaimana kita bahas kemarin, kalau seseorang yang memberikan nafkah itu mampu, ya wajib memberikan nafkah. Kalau dia mampu memberikan nafkah sedangkan dia itu menelantarkannya, maka ini adalah perbuatan yang dosa. Ya, makanya ada suatu ketika ada seorang tabi'in itu duduk bersama Ibnu Umar. Ya, jadi ada seorang tabi'in itu duduk bersama Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar itu mengatakan, apakah engkau sudah memberikan makan kepada budakmu, hamba sahayamu? Kemudian tabi'in ini mengatakan, oh, itu tidak perlu. Dia bisa makan sendiri kok, tidak usah dikasih juga bisa makan sendiri. Nah kemudian Ibnu Umar itu seketika itu marah. Nah kemudian ketika marah mengingatkan hadis Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Sungguh sangat berdosa ketika seseorang itu menahan makanan untuk diberikan kepada orang yang dalam tanggungannya. Budak ini kan tanggungan tuannya. Maka ketika mendengar tabi'in, salah satu tabi'in itu melakukan demikian, maka Ibnu Umar itu marah. Maka sungguh sangat berdosa ketika ketika seseorang itu mencegah, ya menahan untuk memberikan makan kepada orang yang ditanggungnya. Ini termasuk perbuatan dosa. Makanya ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Kalau kita mampu untuk memberikan makan kepada anak kita, istri kita, kedua orang tua kita, atau bahkan ketika ada adik kakak kita menjadi tanggungan kita, kemudian kita itu mampu untuk memberikannya, akan tetapi kita menelantarkannya, maka ini adalah perbuatan dosa. Apalagi ini kita dalam konteks itu sandang pangan papan. Ya, para ulama menjelaskan lagi ada kewajiban yang memang tidak boleh kita itu telantarkan, yaitu pendidikan masalah agama. Ya, pendidikan masalah agama termasuk dalam konteks hadis ini tidak termasuk. Meskipun bab ini dimasukkan di dalam kategori nafkah sandang pangan papan, akan tetapi ketika orang tua menelantarkan pendidikan agama dari orang-orang yang ditanggung, maka ini juga masuk dalam hadis ini. Maka ini menjadi renungan buat kita. Anak-anak kita arahkan untuk pendidikan agama. Istri kita arahkan untuk pendidikan agama.
kedua orang tua kita juga sama. Nah, maka ini juga termasuk di dalam kategori kalau memang kita mampu untuk mengarahkan, akan tapi kita tidak mengarahkannya, maka ini termasuk daripada perbuatan dosa. Nah, ini makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali demikian, sandang pangan papan itu merupakan kewajiban yang bersifat duniawi, akan tetapi ada kewajiban yang penting daripada kewajiban duniawi, yaitu kewajiban ukhrawi, mendidik, mengarahkan orang-orang yang kita tanggung untuk apa? Untuk belajar agama. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberikan infak, memberikan nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah. Ya, nafkah yang sunnah, infak yang sunnah itu ya infak kepada selain daripada istri, anak atau keluarga atau kerabat atau hamba sahaya, di luar itu adalah infak yang sunnah. Ini akan didoakan oleh malaikat setiap hari, ya setiap hari. Orang yang senantiasa memberikan infak yang wajib atau infak yang sunnah, ini akan didoakan oleh malaikat setiap hari, ya setiap hari. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, dari Nabi Muhammad SAW dalam muttafaqun alaih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah ada suatu hari, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma. Kemudian Nabi menjelaskan, malaikat yang satu itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang berinfak. Jadi doanya malaikat demikian, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik lagi bagi orang yang berinfak, entah itu infak yang wajib atau infak yang sunnah. Makanya Bapak Ibu yang memberikan nafkah kepada keluarga akan didoakan malaikat setiap harinya. Begitu juga yang memberikan infak yang sifatnya sunnah akan diberikan ya, doa oleh malaikat. Dan doanya malaikat itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lainnya, satu malaikat lagi itu berdoa juga. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang mencegah infak, enggan memberikan infak yang wajib ataupun infak yang sunnah ketika dia itu mampu memberikannya. Makanya para ulama itu menyatakan kehancuran dalam hal apa? Kehancuran dalam hartanya yang ia cegah dari orang-orang yang memang wajib diberi nafkah. Ataupun memang kalau seseorang itu mampu memberikan nafkah akan tapi enggan memberikannya, ini didoakan oleh malaikat. Bahkan para ulama itu menyampaikan doanya malaikat itu langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka seorang ayah, seorang bapak ketika setiap harinya itu memberikan nafkah kepada keluarga, ini didoakan oleh malaikat. Ya, didoakan oleh malaikat setiap harinya. Apalagi kalau memberikan nafkah yang nafkah yang sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memberikan infak baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memang dia menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi menyatakan al-yadu al-ulya khairun minal yadil sufla wabda biman ta'ul. Kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan kata Nabi, wabda biman ta'ul, kalau kalian memberikan infak, memberikan nafkah, berikan dulu, mulailah dulu dari orang-orang yang kalian tanggung. Nah, kata Nabi, wa khairu shadaqati ma kana ala dhahri ghidan. Sedekah yang paling baik itu apa yang lebih dari batas kecukupan. Para ulama menerangkan ketika nafkah-nafkah, infak-infak yang wajib sudah ditunaikan, maka tunaikan infak yang sunnah, dan itu adalah sebaik-baik sedekah dan sebaik-baik infak. Wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha menjaga diri dari meminta-minta, barang siapa yang menyucikan diri sendiri dari meminta-minta kepada orang lain, yu'ifahullah, maka Allah akan sucikan dia. Wa man yastaghni yughnillahu, barang siapa yang merasa cukup dan tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan harta bagi seseorang yang soleh itu akan lebih bermanfaat daripada kekayaan yang diberikan kepada orang-orang yang jahat. Kenapa demikian? Kekayaan harta yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, maka ini hak-hak hartanya akan terpenuhi. Hak-hak untuk keluarganya, hak-hak untuk fakir miskinnya, dan juga hak-hak untuk ibnu sabilnya, dan juga yang memang berhak untuk menerimanya. Akan tetapi kalau kekayaan harta diberikan kepada orang yang tidak soleh, maka ini hartanya akan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Makanya kata Nabi, ketika engkau diberikan kekayaan harta oleh Allah, wabda biman ta'un, mulai dulu yang wajib-wajib. Beri nafkah kepada keluarga, beri nafkah kepada kerabat. Kalau toh memang sudah mampu, beri nafkah kepada tetangga, beri nafkah kepada fakir miskin. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi. Jangan sampai engkau berikan harta semuanya kepada orang-orang miskin, akan tetapi kerabat Anda, keluarga Anda melihat Anda dengan pandangan yang sebelah mata. Kenapa? Karena yang wajib adalah mereka-mereka yang harus diberikan. Nah, makanya demikian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebagai kerabat dari orang yang diberikan kekayaan harta, Allah ingatkan melalui sabda Nabi, jangan meminta-minta kepada kerabat Anda yang kaya. Cukuplah
apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, insya Allah kalau Anda merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan bagi Anda. Dan juga ketika Anda menjaga diri Anda dari meminta-minta, maka Allah akan menyucikan Anda dan Allah akan memberikan kecukupan bagi Anda. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan masalah nafkah, infak yang wajib dan infak yang sunnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, ini disebutkan di dalam bab al-qasam. Wal qasmu, qasmu itu adalah pembagian jatah bermalam dan jatah nafkah. Nah, jadi kalau pembagian ulama itu demikian. Kalau ada seorang suami punya istri dua, istri yang pertama sudah punya anak dua ya. Kemudian dia menikah dengan seorang gadis. Nah, ketika baru menikah dengan seorang gadis, maka ini wajib bermalam selama 7 hari. Ya, wajib bermalam selama 7 hari. Ini kalau baru menikah. Ya, yang istri tuanya ditinggal dulu sama gadis dulu 7 hari. Nah, kemudian setelah 7 hari maka jatah bermalamnya itu harus adil. Misalnya istri tua 3 hari, istri yang muda juga 3 hari. Jangan istri muda 10 hari, istri tua 5 hari, tidak boleh. Nah, ini pembagian demikian ya. Kalau pembagian bermalam demikian ya, kalau istri tua 5 hari, istri muda juga 5 hari. Ini pembagian bermalam. Nah, kenapa? Ya, jual jadi kelalen dong. Jadi kalau istri tua 5 hari, istri muda juga 5 hari. Tapi kalau baru menikah, yang gadis itu wajib 7 hari itu. Ya, istri tuanya ditinggal dulu. Kalau sudah selesai, baru dibagi jatah bermalamnya 5 hari, 5 hari. Kalau 3 hari, 3 hari. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau dalam nafkah, itu para ulama menyampaikan sesuai dengan kebutuhan istri yang pertama dan sesuai dengan kebutuhan istri yang kedua. Kalau kebutuhan istri yang pertama lebih banyak yang harus dinafkahi, dan nafkah itu meliputi 3, yaitu at-ta'am, kemudian wal bait wal libas. Yang diberikan itu adalah makanan, minuman, sandang, ya, pangan, papanya itu harus diberikan. Hatta misalnya itu disebutkan di dalam kitab fikih itu, hatta kalau misalnya tidak punya rumah, itu seorang suami itu harus memberikan kontrakan gitu untuk istrinya. Kalau misalnya istri yang pertama itu sudah dibuatkan rumah, istri yang kedua misalnya belum, ya itu dikontrakan, itu tidak mengapa. Nah gitu. Itu enggak, misalnya istri yang pertama itu 100.000, istri yang kedua juga 100.000, itu tidak bisa. Jadi yang namanya adil itu bukan berarti sama. Ya, kalau misalnya istri yang pertama 100.000 sudah punya anak 2, itu tidak adil namanya itu. Ya itu. Jadi demikian. Nah, jadi ingat, yang dimaksud dengan nafkah itu bukan hanya nafkah
sandang pangan papan saja, tetapi kalau sudah punya 2 istri, jatah bermalam juga ini harus diperhatikan. Hanya gitu. Ya jangan, kalau jatah bermalam ini harus adil, harus sama. Ya, kalau 2 hari ya 2 hari. Kalau isinya 4 ya 2 hari 6. Begitu 2 hari 2 hari 2 hari gitu. Nah itu namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada misalkan penyaluran zakat mal. Iya. Tapi ada kerabat kita yang mustahik, tapi dia tidak sholat. Apa tetap dikasih atau dialihkan kepada yang lain? Iya. Di dalam masalah zakat itu yang mustahik, yang penting mustahik itu adalah muslim, tidak memandang dia itu fasik ataupun tidak fasik. Ya, tetap kerabat itu punya kekuatan untuk diberikan, kecuali kalau memang ada dua kerabat, kita punya satu zakat. Kerabat ini sholat, kerabat ini tidak sholat. Nah, kita berikan kerabat yang sholat, itu maksudnya. Tapi kalau memang misalnya kita punya zakat satu, kemudian ada kerabat satu, kemudian ada fakir miskin, utamakan kerabatnya dulu itu. Nah gitu. Jadi kasusnya demikian. Kalau kita punya uang zakat, kemudian kita mampunya untuk satu kerabat toh, cari mana yang lebih soleh. Tapi kalau kita punyanya banyak, ya sudah berikan kepada kerabat meskipun tidak sholat. Dan mudah-mudahan dengan kita diberikannya demikian, mereka itu akan terpanggil. Jadi di dalam syarat mustahik itu tidak disyaratkan harus melaksanakan sholat. Ya tidak. Jadi ketika dia mustahik, ada 8 asnaf, ya sudah berikan. Akan tetapi kecuali kalau memang ada kerabat kita mampunya cuma satu, cari yang mana paling soleh. Nah kasusnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, itu disebutkan di Syekh Bajuri itu mengatakan infak atau nafkah wajib kepada anak sampai seseorang anak itu mampu untuk menafkahi diri sendiri. Ya, tidak ada batasan umur. Jadi ketika seseorang punya anak, tetap masih wajib memberikan nafkah, kalau mampu memberikan nafkah sampai apa? Sampai anak itu bisa mampu menafkahi diri sendiri. Nah, kalau memang misalnya anaknya belum mampu untuk menafkahi sendiri, kemudian sudah punya istri misalnya, maka istrinya pun, menantunya pun juga masih dalam tanggungan kita. Nah, demikian. Jadi ini batasan kapan orang tua itu memberikan nafkah kepada anaknya, ya sampai seseorang anak itu mampu untuk menafkahi diri sendiri. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu yang dikatakan oleh Syekh Bajuri di dalam Hasyiah Al-Baijuri. Cukup ya. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.